Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qarya wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allah. Amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab yang ke-6. Hadis nomor berapa itu? Bab ke-6. Kalau catatan saya hadis yang ketiga, benar. Bab 6 hadis nomor 3. Man nama ala wudu'in, betul sampai situ. Jangan lali, kalau lali cocok di foto lali ini. Hadis ke-7. Al-wudu'u satrul iman, itu terakhir. Oh, okay. Sekarang ke-8 berarti. Sekarang ke-7. Sekarang al-wudu'u satrul iman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u tawi wudu iku sadrul iman, separone iman. Hadis ini pendek tapi pemahamannya luar biasa. Wudu itu separuh dari iman. Kok iso separuh dari iman? Itu berarti kan sesuatu yang luar biasa. Ini pemahamannya harus mendalam ini. Salah memahami repot ini. Kalau ngomong bolak-balik wudu tapi gak tahu sembahyang. Kan susah juga. Iman itu artinya percaya. Yakin itu artinya mantap. Berarti lebih tinggi mana? Iman itu artinya percaya, yakin artinya mantap. Lebih tinggi mana? Mantap. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan al-yakinu al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah keseluruhan dari iman. Iman yang cabangnya lebih dari 70 itu manakala berkumpul baru disebut yakin. Kan begitu kan? Baru disebut yakin. Jadi sebenarnya kalau berbicara keyakinan, kita itu belum menyentuh sama sekali pada keyakinan, belum masih. Salah satu cabang dari iman itu adalah sabar.
Nah, kita kan sik kumat-kumatan, napa kumat-kumatan. Nek tanggal 6 sabar, nek tanggal tua. Nah, itu berarti salah satu cabang iman kita itu belum baik kan gitu kan. Nah, contohnya seperti baik. Kemudian kenapa dikatakan wudhu itu separuh dari iman? Hadis yang lain Rasulullah menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Ini lebih mengarah lagi. Jadi wudhu itu separuh dari iman, yang dimaksud bukanlah perbuatan wudhunya, tetapi bersucinya. Karena wudhu itu termasuk salah satu bentuk bersuci. Tapi bersuci itu tidak mesti wudhu kan begitu kan? Manakala nggak menemukan air maka tayamum kan kategori bersuci. Panjenengan kok baru kumpul bucu, maka cara bersucinya mandi besar gitu kan? Jadi bersuci itu tidak mesti wudhu, tidak mesti. Maka bersuci itu menempati separuh dari iman. Kenapa kok sampai begitu tinggi? Kok sampai begitu tinggi? Keterangan ini saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, karya seorang ulama yang luar biasa, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bersuci itu dibagi menjadi 4. Ini yang kita harus mulai pahami. Jadi begini, Allah itu zat yang maha suci. Kita sering menyebut dengan kata subhanallah, maha suci Allah. Maka ketika kita berupaya mendekat kepada Allah, maka kita pun harus berupaya menjadi suci, kan begitu kan? La yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijzil dallat. Sangat tidak pantas bagi orang-orang yang bermujalasah dengan Allah. Bermujalasah itu apa? Bermajelis. Bermajelis itu bersama dengan Allah. Bermajelis itu bersama dengan Allah. Di kulon jenengan sholat itu ngadep Gusti Allah. Itu berarti bersama dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, qala azza wa jalla, wa ana ma'ahu idza zakarot. Hadis yang lain menyebut ana jalisun man zakarot. Kata Allah, aku ini bersama dengan orang-orang yang mengingatku. Jadi panjenengan sholat, maca Quran, zikir, ngaji begini ini sebenarnya sedang mujalasah bersama dengan Allah. Jadi tidak main-main. Tidak main-main. Hadis qudsi itu ana jalisun man dzakarani. Aku ini teman duduk orang-orang yang mengingatku, kata Allah. Lah Allah itu zat yang maha suci, maka kita itu sangat tidak pantas atau tidak diperkenankan untuk duduk dengan zat yang maha suci, kecuali kita juga dalam keadaan yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Terus banyaklah hadis yang menerangkan tentang itu. Maka bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tadhiru dhahir anil ahdas wal ahbas. Mensucikan anggota dhahir kita dari kotoran dan najis. Dari kotoran dan najis harus ini. Panjenengan sholat, zikir, maca Quran, ngaji begini ini, mujalasah dengan Allah. Saya asumsikan sholat sajalah, yang fikihnya sudah kita ketahui bersama. Kok kelambine kena telek sejak sholat sah no beten. Nah, karena terkena barang najis. Contohnya seperti itu mensucikan anggota tubuh kita dari kotoran dan najis. Ini bersuci yang pertama. Yang kedua, tathhirul jawarih anil jaraim wal asam.
mensucikan tubuh kita dari macam-macam dosa. Jadi bersuci itu bukan pekerjaan ringan sebenarnya. Bukan pekerjaan ringan. Maka disucikan dari dosa. Mripate kula jenengan iki luwih akeh digawe maca Quran apa digawe maca WA sing ora karu-karuan. Nek WA sing karuan jelas, kan ana WA sing gak karuan. Luwih akeh digawe mirsani pengajian apa digawe delok sinetron. Nah, itu disucikan mata kita ini dari macam-macam dosa. Telinga kita juga begitu. Mulut kita, lah ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu mulut kita. Jadi yang banyak melakukan kesalahan itu mulut kita. Jadi sampai ada sebuah pepatah, salamatul insan hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung bagaimana caranya dia menjaga lisan. Dan itu paling sulit memang. Kulo mboten ngomong kok Pak. Saya enggak ngomong. Kulo namung komen saja. Napa komen? Lisane gak muni jempole sing ya padha wae kan begitu kan? Nah, itu sama saja itu. Sama. Dan memang gimana ya? Kita itu pada satu masa yang diberikan fasilitas kemudahan untuk mengekspresikan sesuatu. Gitu. Media kita itu mempermudah kita untuk mengekspresikan sesuatu. Sehingga kalau nggak hati-hati, itu nambah-nambah dosa. Memperbanyak dosa kita. Apalagi wong Indonesia itu senang rata-rata menjadi komentator. Apa? Nah, ini kan untuk musim bal-balan. Wah, masya Allah. Sing luwih heboh itu sing delok. Timbangane sing main, betul nggak? Balah, masya Allah. Belum delok neng pinggir-pinggir jalan itu delok bal-balan. Oh, Bali wis ning ngarep gawang, karek nyaduk kok gak kena. Kira-kira sing delok imune apa? Sing delok imune apa? Oh, goblok. Ngono ki lho ya. Lah sing delok iki dikon nyaduk ya ora iso. Betul enggak kira-kira? Hah? Jadi kita itu memang pada satu zaman yang begitu mudah kita itu komentar. Nah ini kalau nggak hati-hati bahaya, amat sangat bahaya, betul. Akhirnya kita itu punya hobi mengomentari sesuatu. Apa nggak boleh Pak? Itu kan hak. Nah ini hati-hati di sini sudah. Hati-hati. Kita itu berhak membuat penilaian, tetapi hendaknya berhati-hati. Jangan sampai penilaian kita itu menyakiti orang lain. Jangan sampai penilaian kita itu salah yang akhirnya membentuk opini. Membentuk opini. Akhirnya menjadi jariah dosa. Betul kan? Itu menjadi jariah dosa. Jariah itu mengalir, dosa yang mengalir. Dan ini banyak kasus seperti ini, amat sangat banyak. Maka hati-hati. Hati-hati. Memang jaga lisan itu paling berat. Paling berat sudah. Paling berat. Begini para jamaah. Orang itu berkomentar, itu kan banyak. Alasannya banyak. Motivasinya dan orientasinya banyak. Contoh-contoh saya kasih. Kalau kita mengomentari sesuatu dengan jelek, itu dosa. Itu sudah jelas. Jelas kalau itu urusan yang jelas. Urusan yang samar-samar saja supaya kita paham. Artinya lebih hati-hati. Ini saya sekedar cerita. Saya itu punya azam, punya cita-cita
Kalau bulan Rajab saya itu ke Mekah. Dan alhamdulillah keturutan. Kecuali pandemi kemarin. Dan ketika saya di Madinah atau Mekah, setiap masuk masjid, saya berusaha minum air zam-zam dulu. Mesti begitu. Saya berusaha seperti itu. Suatu ketika saya masuk ke Masjidil Haram, saya minum air zam-zam, ditegur saya itu sama orang Indonesia. Apa yang disampaikan? Pak, sebaiknya kalau minum sambil duduk. Itu yang disampaikan begitu. Saya mengatakan, ya terima kasih. Begitu orangnya pergi, ini lari kulo, orang yang ikut saya itu terus ngomong, "Lho Pak, sing leres niku ngadeg napa lungguh to?" Menjadi bingung dia. Lho nek ngombe zam-zam niku sunnah berdiri sambil menghadap kiblat. Sunnahnya yang begitu. Loh, mau sanjange kok sebaiknya sambil duduk. Ya pancen sing dingerteni ya iku. Dan tidak perlu kita mengcounter. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa kalau saya katakan tidak perlu? Ketika nanti di counter belum tentu orang itu bisa menerima. Justru terkadang menjadikan perdebatan. Itu yang harus kita hindari. Ini yang zaman sekarang sudah mulai hilang. Wong iki senengane yel-yelan golek benere lagi pula hal seperti itu tidak perlu kita lakukan. Nun sewu. Panjenengan ketemu wong di mana lah, di masjid atau di apapun lah, ternyata orang itu minum sambil berdiri. Terus ono wong liya terus ngomong, "Pak, sebaiknya kalau minum sambil duduk." Menurut jenengan yang dilakukan orang ini baik atau tidak? Itu tidak berakhlak. Ini banyak orang tidak tahu. Itu disebut tidak berakhlak. Lah ini banyak orang yang tidak tahu. Kenapa disebut tidak berakhlak? Pertanyaannya. Kenapa disebut tidak berakhlak? Ayo, sakit jawab mboten jenengan. Satu. Saya kasih ilustrasi yang lain supaya lebih mudah. Panjenengan duwe tanggane sampean gak tahu sholat. Gak tahu sholat. Terus panjenengan ini berusaha mengingatkan, "Pak, nek subuh mbok sholat. Dari ini guruku wong iki nek gak sholat mlebu neraka, diitek-itek karo malaikat." Kira-kira orangnya bisa menerima nopo ngamuk kira-kira? Jadi ada ukuran, gitu. Ada ukuran. Begini, selama itu hal-hal yang sunnah, kita tidak perlu mengingatkan orang lain. Kenapa tidak perlu? Kenapa itu tidak disebut berakhlak? Karena manakala dikoreksi kesunahan yang kita tinggalkan, banyak atau tidak? Sunnah sing panjenengan tinggalkan banyak atau tidak? Tidak usah banyak, tidak usah terlalu meluas. Wudu saja. Kesunahane wudu kemarin saya terangkan, betul nggak? Napa mawon kesunahane wudu? Lali, alhamdulillah, itu keistimewaan kita memang ya. Ketika kita membasuh tangan, membaca doa. Ya napa dungane? Allahumma barik lana. Istimewa memang. Rabbi inni a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sunnah. Ditinggalkan enggak? Tinggalkan. Masku ba'dur roksi, mengusap sebagian kepala, membaca doa Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar. Kita tinggalkan.
Membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat, kita tinggalkan. Banyak enggak? Banyak. Kalau kita mau meninggalkan banyak kesunahan, kenapa kita mengoreksi orang untuk melakukan kesunahan? Kenapa? Sebenarnya orang mengingatkan orang lain tentang sesuatu yang sunnah, itu kan hanya sekedar ingin dikenal kalau dirinya melakukan. Betul kan? Orang komentar, itu sebenarnya kan ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Benar nggak kira-kira? Ini yang bahaya. Ini yang disebut tidak berakhlak. Ini yang disebut tidak berakhlak. Lah wong salat sing wajib niku mawon nek riya, apa riya niku? Pamer, dilebokke neraka karo Gusti Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jelas. Jadi nek perkara sunnah ndak susah mengingatkan orang. Ndak usah mengingatkan orang karena itu tidak berakhlak. Mengko nek panjenengan dikoreksi kesunahan yang ditinggal akeh napa mboten? Terus nemen akeh metu saka omah keluar rumah melangkah kaki kanan napa kiri? Kiri, karena lebih mulia rumah daripada luar rumah. Nek budal metu omah budal kerja maca donga, dungane ya napa? Ya wis bismillah kabeh wis, heeh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nek metu saka omah berangkat ke masjid untuk sholat subuh, ya napa dungane? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsaya hadha dan seterusnya. Sampai yang nglakoni. Ya kan? Banyak kesunahan yang kita tinggalkan, ngapain kita mengkritik orang? Ketika orang lain meninggalkan itu artinya kita hanya ingin pamer. Gitu loh. Lah orang pamer itu disebut orang yang su'ul khuluq, akhlaknya jelek. Kecuali, lah ada pengecualian. Kecuali pada orang-orang yang di dalam kekuasaan kita. Contoh, istri, anak. Kenapa kok itu dianjurkan? Dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan. Anake playon mlebu omah jupuk ngombe ngadeg le nek ngombe mbok karo lungguh, itu pantas dan harus dilakukan karena orang yang dalam kekuasaan kita. Guru kepada murid boleh bahkan harus karena dalam kekuasaan gitu. Sampeyan delok bareng mulih teko masjid subuhan neng omah anake sik turu. Terus dituting, ayo tangi, salat. Tangi. Pantes napa mboten? Pantes karena orang dalam kekuasaan harus dilakukan. Sampeyan subuh mulih ke masjid delok tanggane sik turu nang gerdu. Tuting, ayo salat. Kira-kira piye? Ini banyak orang enggak bisa membedakan. Ada amar ma'ruf, ada nasihat, ada dakwah, itu beda-beda. Beda-beda. Amar ma'ruf itu memerintahkan melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, itu pada orang-orang yang di dalam kekuasaannya. Sehingga kita bisa memerintah. Tonggone sampean, enak-enak itu turu sampean perintah. Ayo tangi, sholat. Kira-kira gegeran apa budal sholat? Lah, enggak boleh. Karena tidak dalam kekuasaan. Itu justru memunculkan masalah. Gitu? Manakala dalam kekuasaan boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak orang tidak paham di sini.
Apa meneh kita difasilitasi dengan media. Wah, angger komen. Nah, akhirnya yang bukan ahlinya juga ikut komentar. Alasannya apa? Menyampaikan kebenaran. Padahal yang dilakoni itu salah. Nah, ini problem dalam masyarakat kita. Problem. Kalau zaman dulu orang itu tidak terlalu berani untuk berkomentar karena menjaga diri. Yang dijaga itu jangan sampai orang lain tersinggung. Itu akhlak. Itu namanya akhlak. Gitu. Sebenarnya itu yang benar. Sampai bandelok tonggone sampeyan iki ngombe apa karo ngadeg, apa ngombe karo glundung, terserah. Betul, itu akhlak namanya. Nah, nanti ketika panjenengan ingin memperbaiki tetangga, kawan, orang-orang yang tidak di dalam kekuasaan, ya digeret. Namanya nasihat. Cak, iki masjid ono PHBI peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj butuh direwani. BE sampai longgar untuk direwani. Tak dadekno panitia ya. Seolah-olah kita yang butuh. Seolah-olah kita yang butuh. Ini namanya nasihat. Tapi nek panjenengan muni ini, cak masjid awake dhewe gede. Mbok yo karo dianguk-anguk, didelok-delok, yo pantes-pantes. Itu terkadang orang tersinggung. Terkadang orang tersinggung, betul nggak? Jadi hal-hal seperti ini kita nggak perhatikan. Senengannya ngelokno uang. Padahal ngelokno uang itu kita kena sanksi hukum. Kita kena sanksi hukum. Kita menjadi salah karena menghina orang lain. Na'udzubillah min. Jadi beragama itu seperti itu. Beragama itu seperti itu. Nah, kembali lagi. Jadi mensucikan anggota tubuh kita dari macam-macam dosa. Caranya berwudu. Karena berwudu itu menghapus dosa. Kan begitu keterangan kemarin. Dengan catatan melakukan isbagul wudu. Menyempurnakan wudu. Bersuci yang ketiga, tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Mensucikan hati kita dari akhlak yang tercela. Lah ini yang mulai sulit. Dohir kita suci, baju kita tidak ada najis, tubuh kita suci karena kita berwudu dengan benar, dengan baik, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, sehingga dosa mata diampuni, dosa telinga diampuni, dosa lisan kita diampuni, tapi hati kita bersarang macam-macam penyakit hati, seperti riya, ujub, syahwat, hawa, takabur, ghaflah, dan lain sebagainya, maka kita tidak pantas menghadap kepada Allah. Maka hati kita juga perlu disucikan. Itu tadi loh, contohnya dalam Quran itu loh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahum alladzina hum yuraun. Orang yang jelas-jelas sholat itu masih bisa dimasukkan neraka. Padahal lisannya maca Quran, tubuhnya telah suci, tapi ternyata hatinya tidak disucikan dari sifatul madmumah, sifat yang tercela. Ini yang gimana? Jadi sebenarnya masalah di zaman ini itu begitu kompleks, Tapi yang paling parah itu adalah urusan tentang penyakit hati. Nah, rata-rata kita nggak menyadari kalau hati kita itu bersarang macam-macam penyakit. Zaman sekarang ini wongi gampang loro hati, betul nggak? Gampang loro hati. Wong karo bojo-bojone dhewe iku lho gampang loro hati. Tapi nek karo bojone wong liya kok gak gampang
loro hati. Aneh no betul. Ayo diaken-aken. Ayo kita pikirkan. Nek karo bojone dhewe niku gampang loro hati. Nek karo bojone tanggane kok sampeyan yo ngalami ngene. Betul. Napa iki? Beberapa minggu yang lalu kula niki ditekani wong terus setengahnya rada diprotes. Jadi ternyata dia ikut salah satu kajian saya di satu masjid nanti. Dilalah pas menerangkan tentang keutamaan nikah. Ada di kitab ini nanti ada. Mbuh pirang tahun kan lagi. Nah, sekali tatap muka kan kita dapatnya cuma sedikit, padahal ini isinya 400 hadis isinya kitab ini. Jadi orang nikah itu harus tidak sama. Harus tidak sama. Sing siji kudu lanang, sing siji kudu ini kan koyok guyokno, padahal enggak. Artinya apa? Orang menikah itu menyikapi perbedaan. Dan harus terjadi perbedaan itu. Kalau tidak terjadi itu menjadi aneh. Makanya wong rumah tangga itu pasti terjadi dalam rumah tangga itu gegeran. Betul nggak? Pasti dan harus. Yang penting gegeran ini gak sampai tabok-tabokan. Betul nggak? Nah, karena itu dinamis menjadi berkembang rumah tangga. Sampai dia tahu gegeran karo bojo. Nate napa mboten? Gegeran nopo digegeri? Ayo apa bedanya? Gegeran apa digegeri? Apa bedanya? Nek gegeran itu dua arah, nek digegeri kan begitu kan? Tapi ada yang unik lagi. Ono gegeran, ono digegeri, sing nomor 3 niki unik. Digegeri. Tulisannya podo nih, bacaannya beda. Digegeri, ngerti digegeri sampean? Dan itu dinamika keluarga, harus terjadi. Harus terjadi. Yang penting bagaimana cara menyikapi. Lah ini non sewu. Periode ini, zaman ini, itu banyak orang tidak bisa menyikapi perbedaan. Akhirnya gampang loro hati, akhirnya rumah tangganya metel. Napa metel itu? Gampang pegatan. Ya karena urusannya tadi tidak bisa membersihkan hati dari sifatul madmumah, sifat-sifat yang tercela. Banyak itu sifat tercela. Saya menerangkan tentang hati di majelis saya sendiri. Majelis saya sendiri itu 12 tahun baru selesai. 12 tahun dengan tatap muka seminggu sekali tatap muka 1,5 jam. Bagaimana hati menjadi baik secara teori. Niku teori ini yang diterangno durung karuan paham. Ngelakon ini piye? Embuh nek ngelakon ini kan tambah jauh lagi kan gitu kan. Jadi yang ketiga itu mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Jadi hati itu ada tutupnya. Yang menutupi hati itu dosa namanya. Cara menghilangkannya dengan ibadah. Semua ibadah itu menghilangkan dosa. Maca Quran, sholat, poso, wiridan, sedekah, wudu itu menghilangkan dosa semua. Semua ibadah. Dalam perspektif ilmu tasawuf sebenarnya disiplin ilmu saya di situ sebenarnya. Dan ini kitab hikam itu diterangkan. Rubama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril azhar fartahalat min haitsu nazalat farri qalbaka minal anjah yamla'u bil ma'arifi wal asrar. Jangan tak sampai ngeten iki paham mboten? Saya sampaikan bahasa Arab gini paham napa mboten? Berarti percuma aku ngomong dalil. Ini nek ulama-ulama zaman dulu itu mereka jarang ngomong dalil. Kenapa? Kenapa jarang ngomong dalil?
Percuma, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Perbuatan yang mubadir itu koncone. Makanya ulama zaman dulu jarang baca dalil. Didalili dawane kaya ngopo sing ngrungokno ya. Lah sekarang trennya berubah. Nek gak sok Arab-Araban gak dianggap wong. Nek diwacakno Arab-Araban masih keliru, dianggap pinter gitu kan. Aneh memang. Ini beragama karena tren itu bahaya di situ. Masya Allah. Jadi akhirnya saya sendiri terseret ngomong bahasa Arab. Nek gak ngono gak direken wong. Kadang itu begitu. Iki bener sing ndi terusan kan begitu kan. Padahal sebenarnya tidak perlu bagi masyarakat kita. Pulau jenengan ini didalili itu percuma. Apa? Orang paham. Ini ngomong apa orang paham. Saya pernah mengantarkan rombongan jamaah haji, maksudnya apa nih? Diminta untuk menjadi pemandu haji. Beberapa jamaah itu memang orang-orang yang awam tentang agama. Jadi begitu Jumatan itu baru Jumatan mulai ini protes kula. Pak, kula mboten paham ya Pak. Apa? Antarane khutbah karo donga kula gak ngerti bedanya. Lah ngomongnya kan Arab kabeh kan ngoten iki. Lah terus piye kowe mau? Nggih kula amin terus. Ya wis cocok wis. Betul nggak kira-kira? Bener dan itu logis gitu loh. Surah popo. Betul nopo-nopo Pak nggih, amin terus gak popo. Nah, terus saya harus ngomong apa lagi yang gak paham bedanya kan begitu kan? Nah ini problem kita sebenarnya. Sudah. Jadi membersihkan penyakit hati. Yang pertama itu hati ada tutupnya. Tutup itu dosa. Ini yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sangat perhatian pada kita. Sehingga setiap detik Allah itu meluncurkan berjuta-juta cahaya untuk dimasukkan dalam hati kita. Sebagai wujud sifat Rahman Rahimnya Allah. Ada kalanya cahaya itu berupa ma'unah, pertolongan. Ada kalanya berupa rahmat, pemberian. Ada kalanya berupa maghfirah, ampunan. Ada kalanya berupa hidayah, petunjuk. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku durung oleh hidayah, itu salah. Orangnya yang tidak mau menerima hidayah, karena hatinya tertutup dosa. Gusti Allah ini saja nih, nopo tidak bisa memberi sedikit, tidak bisa Allah, karena sangat Rahman Rahim. Selama hati kita itu bersih, langsung diisi oleh Allah, langsung. Nah, cara membersihkan tutupnya hati dosa itu dengan memperbanyak ibadah. Ketika dosa itu hilang. Nah, kalau dalam bahasa Quran, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Membacanya begitu nih. Kallabal rona ala qulubihim makanu ya. Dosa yang kita lakukan itu menjadi takaran sayang. Sehingga dihapus dengan ibadah. Tutupnya hati itu telah hilang. Ibarat gelas, hati itu gelas. Ada tutupnya yang nggak bisa dimasuki. Cara membukanya dengan memperbanyak ibadah. Begitu dosa diampuni, Allah mengirim cahaya lagi berjuta-juta itu. Al-anwaru rabbaniyah, cahaya ketuhanan. Begitu cahaya itu dikirim, ternyata gelasnya kebek. Walaupun tidak ada tutupnya, tapi gelasnya penuh. Fartahalat min haitsu nazalat. Cahaya itu tidak masuk, kembali lagi. Apa yang memenuhi hati sehingga cahaya itu tidak mau masuk? Sifatul madmumah, penyakit hati. Dalam bahasa Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Penyakit hati itu apa? Riya, ujub, hirsun, syahwat, hawa, ghadab dan lain. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita hindarkan.
Nah, ini banyak orang tidak mempelajari itu, padahal itu esensi, sesuatu yang sangat penting. Ketika hatinya baik, maka menjadi baik pula perbuatan. Ya kan begitu kan? Sudah, itu bersuci yang ketiga. Bersuci yang keempat, tadhirul sirri amma siwallah. Mensucikan basiratus sirri dari selain Allah. Basiratus sirri ini bagian inti dari hati kita. Dibersihkan dari sesuatu selain Allah. Artinya melakukan aktivitas itu karena Allah dan tujuannya tetap Allah. Aku ibadah masih dikai melarat karo Gusti Allah tidak menjadi soal. Aku ibadah masih dikai loro tidak menjadi masalah. Karena bukan sebuah tujuan. Membersihkan basiratus sirri bagian inti dari kolbu kita dari selain Allah. Itu 4 tahap, 4 cara mensucikan diri kita. Nah, ini kita bisa melakukan, maka kita sangat pantas untuk diterima oleh Allah. Nah, delok iki angel, betul kan? Nah, kita sedang berproses ke sana. Jadi Allah itu yang dilihat proses kita, bukan hasil. Kalau jenengan sholat gak iso khusyuk, belum bisa khusyuk, tidak masalah. Tapi yang dilihat Allah kesungguhan kita, usaha kita. Nah, dulu hasil Allah. Sebenarnya ibadah kita itu satu pun tidak ada yang pantas diterima kalau kita koreksi. Betul. Satu pun tidak ada yang pantas diterima kalau kita koreksi. Nah, maka nggak penting kita menunjukkan ibadah kita itu yus nemen isin malu lah. Karena kalau dikoreksi masih sangat tidak layak untuk diterima oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Al-wudu satrul iman. Hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibqatul wudu marratun. Utawi bakune wudu iku marratun saambalan. Paman maka utawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man marrata ini rong ambalan, kana maka ana iku lahu tetep kedue man kiflani rong tiklan minal ajri saking ganjaran. Wa man tawadhu lan sapa wong iku wudu sapa man salasan telung ambalan, bahwa maka utawi telung ambalan iku wuduul anbiya min qabli, wudune para nabi-nabi sedurunge ingsun. Pokok dari wudu itu sekali. Adapun kita mengulang 2 kali membasuh wajah, biasanya kan kita 3 kali, gitu. Sebenarnya 1 kali itu sudah cukup. Pokok dari wudu itu sekali. Bila kita mengulang 2 kali, maka kita mendapat pahala 2 kali. Tapi kita mengulang 3 kali, maka itu sebagaimana wudunya para nabi. Jadi kok ana wong wudu sepisan, aja disalahno. Karena sudah memenuhi syarat. Kan tidak melakukan sunnah, Pak. Ojo ngomong ngono. Sing kok tinggal yo akeh. Begitu loh maksudnya, nggih. Betul. Manakala kita tidak menemukan air yang cukup, maka cukup sekali. Kapan hari kan sempat viral itu beberapa tahun yang lalu. Wudu itu cukup menggunakan air 1 gayung. Alasannya supaya tidak mubadir. Mubadir itu perbuatan kan podo karo ustad ceramah maca dalil. Mubadir mboten. Lah, ya, kan begitu kan? Itu sempat itu kami mendapatkan pertanyaan. Lho Pak, wudu niku sanjane sing saya hanya sak cibuk banyu. Supaya kita tidak kategori
ikhwana sayatin koncone setan. Ini lho sing dimaksud. Logikanya harus digunakan. Wudu untuk sholat hukumnya apa? Wajib. Wudu untuk zikir hukumnya apa? Sunnah, kan begitu kan? Jadi hukum wudu itu melihat kondisi. Kalau untuk sholat hukumnya wajib. Kalau untuk zikir, masih gak wudu gak apa-apa wong zikir. Betul kan? Wudu untuk tidur hukumnya apa? Sunnah, kan kemarin sudah diterangkan. Gitu? Wudu yang kita gunakan untuk sholat yang berhukum wajib itu kalau dikatakan sebaiknya hemat tak sibuk wae itu untuk melakukan sesuatu yang wajib. Lah nek sing wajib dikongkon sak sibuk, nek ngumbah sepeda motor kira-kira dikongkon sepiro? Bisa dipahami nggak logikanya? Hukum mencuci sepeda motor apa? Mubah, dilakoni rapopo, gak kok umbah 5 tahun ya ora popo. Lah nek sing wajib dikongkon sak sibuk ngumbah sepeda motor ya kira-kira pantasnya sak tetes, betul nggak? Itu masuk akal, ngeten maksud saya, betul nggih? Jadi jangan berlebihan. Lah nek awake dhewe ngumbah sepeda motor disemprot wudune sak sibuk, ya piye? Nek memahami agama kan terlalu kerdil gitu loh maksudnya nggih. Terlalu kerdil, jangan begitu. Kecuali nek negarane kula jenengan iki angel banyu. Lah itu beda urusan. Beda urusan. Kan begitu kan? Jadi kadang kita itu berlebihan dan itu diingatkan oleh Rasulullah itu. Saya kunu qaumun min hadhihi. Saya kunu qaumun min hadhil ummah ya'taduna fit du'a'i wat tuhur. Akan muncul kaum dari umatku yang berlebihan ketika mereka berdoa, ketika mereka bersuci, berlebihan. Kata berlebihan itu ya ana sing kebablasan. Wudu di bulan baleni sampai ngentekno banyu sak jeding. Itu juga berlebihan. Ana sing berlebihan saking hemate sampai sak ciduk tok, itu juga berlebihan. Jadi khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Tidak berkekurangan, tidak pula berlebihan. Ngaten nggih? Bojo iku nek ayu nemen iku bahaya. Napa bahaya? Bolak-balik loro ati ya diliriki tangga, betul nggih? Nek elek nemen iku ya bahaya. Bolak-balik bandingno, kan begitu kan? Asing biasa-biasa. Rezeki itu juga begitu. Nek terlalu banyak itu bahaya. Wong kula jenengan nek rezekine terlalu banyak, kakean pola. Betul napa mboten? Idene ono. Kakean pola. Tapi nek kepelaratan yo. Wis enak sing biasa, ngoten lho. Masya Allah. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah, tidak berlebihan. Berdoa juga begitu, berlebihan itu tidak boleh. Ya Allah, panjenengan paringi dagangan kula laris. Kula gedang Gusti pun telung dina mboten payu. Niki nek teko benjing bosok gedange. Lah apa gedang-gedang barang terus dijaluk berlebihan namanya. Berlebihan. Ngoten nggih. Dadi iki njaluk nang Gusti apa? Allah apa ngatur Gusti? Nah, ini kan harus kita bedakan. Nanti ada bab doa di sini ada. Jadi ada doa itu yang manakala kita lakukan itu malah dibenci oleh Allah. Ada. Nanti di sini. Maka semua itu KPU pancen kudu ana ilmune, kan ngoten nggih. Nah, nanti di sini. Bab beberapa itu ya. Mungkin 20 mungkin. Ya kira-kira 7 tahun lagi lah. Nah, sabar kita nganti. Nah, sabar. Pancen kudu sabar, betul. Baik. Kita lanjutkan.
Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah ora nerima sapa Allah Gusti Allah salata ahadikum ing salate salah siji sira kabeh ida ahdasa nalikane hadas sapa ahad hatta ya tawaduk sehingga wudu sapa ahad. Iki pun jelas nih. Jadi Allah itu tidak menerima salat kita manakala kita itu dalam keadaan berhadas atau tidak punya wudu. Jangan kok sholat dilalah ngimami pas rukuk. Kondisi rukuk itu kan begitu nih. Ternyata merucut. Apa merucut ya? Kepentut. Karena posisinya rukuk sehingga lebih mudah untuk kan gitu kan. Ngimami jenengan. Ya sudah, saat itu tidak boleh diteruskan. Tidak boleh diteruskan. Kudu mandek. Harus berhenti menjadi imam. Panjenengan bar sujud lungguh tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Karek salam sing kanan. Sing kanan wajib nggih, sing kiri hukumnya sunnah. Berarti kan kurang satu gerakan tok, kepentut. Ya tidak boleh nanggung Pak karek salami, enggak ono. Enggak ada toleransi itu, batal itu. Batal. Alah kurang titik tok lho Pak, kurang salam. Iya masih kurang salam tapi kan belum selesai, enggak boleh. Panjenengan dadi imam harus mengikrarkan diri kalau batal. Dengan ngimami teng masjid mriki mamane nggih. Nalikane sujud batal. Maka harus mengikrarkan diri. Apa mengikrarkan diri itu? Memberikan pengumuman kalau batal. Tapi yo gak perlu ngomong, aku batal." Yo gak ngono carane. Ada caranya sendiri. Bagaimana caranya? Mburine imam dijawil. Nggih. Pundake ditepuk. Makanya sing burine imam kudu wong sing ngerti hukum agama, belakang imam terutama. Dan dilalah apa sih awak burine imam gak paham agama dijawil karo imame. Kira-kira piye? Iki lapo imam kok jawil. Lah tambah ruwet lah iki. Nah, ini pentingnya beragama itu begitu. Maka belakang imam menggantikan posisi imam. Nanti ada bab sholat. Iya sik suwi koyo. Maka belakang imam wajib menggantikan imam. Belakang imam maju sedikit, tidak harus sak sujudan, tidak harus maju sedikit sebagai tanda kalau dia menjadi imam. Lah nek pas sujud Pak, majune piye? Pas sujud imamnya batal, burine imam dicablek, maka burine imam menggantikan menjadi imam. Kan harus maju nih piye? Lah mosok ngesot lah ya bundas. Ya ndak, ya tetap saja ndak usah ngesot sampai berdiri, nek berdiri baru maju sedikit. Ngoten nggih. Iki nek gak duwe ilmu nih ya bejat panjenengan ngoten nggih. Ini pentingnya ilmu itu di situ. Betul. Saya ngaji fikih di Masjid Sampurna itu di At-Taqwa. Lah pertanyaannya ya lucu-lucu. Pancen wong nek ora ngerti iku ya guyokno pancen iki. Betul itu. Saya pernah musafir nih, berhenti di satu tempat terus sholat maghrib. Saya di soft ketiga. Dilalah rakaat kedua imamnya batal. Burine imam ra ono sing paham. Dadi enten-entenan suwi ngadeg niku. Bagaimana solusinya? Ini kan problem. Sholat tidak boleh berhenti, tidak boleh harus jalan terus. Maka solusinya itu mufarokoh, melanjutkan sholat sendiri. Jadi problem-problem begitu itu sering terjadi. Ini sampai jam piro nih? Teras terus saya sih ngomong pegel. Sudahlah begitu nih. Jadi ketika kita sudah batal, maka tidak boleh meneruskan kurang satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al wudu'u alal wudu'i. Utawi wudu alal wudu'i ing tese wudu iku nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita habis sholat maghrib dalam keadaan suci, masih punya wudu, mendengar azan isya, kita berwudu lagi. Sebenarnya nggak pakai wudu kan boleh, karena kita belum batal kan begitu kan? Tapi kita berwudu lagi, itu kata Rasulullah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan, pahala di atas, maka berlipat pahala kita. Dan itu sudah. Rata-rata kita malas melakukan ini, betul kan? Teles maneh Pak, andu-anduan meneh, kan begitu kan? Nah, padahal itu ada hadis yang tentang wudhu yang menarik. Rasulullah mengatakan, dum ala toharoh yuwasi alaika rizqah. Sederhana hadisnya. Dum ala toharoh yuwasi alaika rizqah. Senantiasalah dalam keadaan suci, maka Allah akan melapangkan rezeki. Tuh, coba. Gampang nomor. Jadi kalau kita ingin rezeki itu mudah, agama kita itu sudah memberi solusi. Dilapangkan. Ada rezeki itu banyak, ada rezeki itu lapang. Panjenengan pilih pundi? Ngerti bedanya apa ora? Ada rezeki itu lapang, jembar. Ada rezeki itu banyak. Napa bedanya? Lapang, artinya lapang itu digunakan apa-apa itu cukup, walaupun tidak banyak, walaupun tidak banyak. Sampean dino iki oleh rezeki 100.000. 100.000. Anak butuh tas digawe sekolah. Delok regane 80.000. Kita tuh kok tas anak iso 20.000. Digawe mangan nengko awan karo sore. Aku sak bojoku gak cukup. Wong arek 20. Tapi nek rezeki niku ketempelan wasikan jembar. Begitu moro teng fakultas ketemu konco. Ketemu, lho ya apa cak kabare? Alhamdulillah sehat. Lapo golek tas. Anakku lu sekolah. Alah, wis gak usah. Tase anakku lho sik gak digawe. Pitutuku napa mboten? Ora sida tuku wong dikeki tas wong, nggih mboten. Awan ya ngono wayah makan siang karo anak karo bojo wis kadung kesregeben akhirnya anake 8 kesregeben panjene nggih anake 8 rezeki karek 100.000 ya apa iki mangan arek 8 adik sik semego napa semego niku wah nek mangan yo nggih ya apa cara dilalah neng warung ketemu kanca meneh lho pancen wong apik niku disenengi wong kan nggih. Boleh apa cak? Kilo boleh rawon, mangane arek-arek, wis tak tukokno. Pancen wong apik. Lan jagakno wong mboten wong iki digerakkan Allah sendiri. Begitu bengi wayah makan malam bingung meneh. Dilalah tonggo atur-atur. Cak nang omah cak, ana apa? Bacaan. Walhamdulillah. Anakmu jangan kabeh masyaallah. 100.000 utuh, betul nggak? Jadi kita itu kadang mindset kita itu yang rusak. Jadi kita sering mengatakan rezeki yang diberikan Allah itu tidak cukup. Kita sering itu mengatakan begitu, padahal tidak boleh. Yang memberi kecukupan itu adalah Allah. Walaupun kita itu memegang 100.000 digawe sak wulan, lampun tak? Bukan sedina loh, sak wulan. Nek Allah mengatakan cukup ya, cukup. Sampai nyekel duit 50 juta, nek Allah mengatakan enggak cukup ya. Sampai dia percaya ngene iki. Lah lha apa kok ndredeg barang nek duit titik. Jare percaya. Jadi iman kita itu baru di lisan saja gitu maksud saya gitu. Nyata nih nek tanggal 15 dompetnya karek 100.000 ya ndredeg. Bener napa mboten? Lah, ini tak terus no sampai jam 8 iki.
Pun ngoten mawon lah. Sampeyan modele kaya wong seneng ngaji ya. Ini para jamaah. Jadi kita itu Islam harus bahagia. Harus bahagia karena Allah dan Rasulullah menginginkan kita bahagia. Ngaji juga harus bahagia. Ojo sampai wajah kita itu sumpek. Betul. Sampai harus banyak senyum karena Allah dan Rasulullah menginginkan kita bahagia. Kitab-kitab yang kita pelajari itu rumus bahagia. Makanya kula nek ngaji, nek delok wong metutut gak seneng kula. Saya juga harus membahagiakan orang, gitu. Nggih, ngaji guyon ndak apa-apa. Yang penting ilmu. Ngajine gak ngawur. Nek aku ngaji nyanyi, iku jenenge ngawur. Tapi guyon ini kan guyon ilmu. Jadi supaya kita itu beragama dengan bahagia. Engki sampe nyambut gawe wis sumpek ngurusi penggawean. Mau ngaji kok sumpek meneh wah. Cepet mati sampean. Kan ngoten nggih. Nah, ayo bahagialah. Jadi umat Rasulullah itu harus bahagia. Karena Rasulullah itu nek ndelok jenengan susah, iku yo nemen susah. Allah juga gitu. Kurang ngopo sih awakmu rezeki wis tak kei, sehat wis tak kei, bojo tak kei, anak tak kei kok sik wajahe mecucu wae kan ya gitu. Ayo kita jadikan beragama yang kan ono judul buku sholat bahagia. Sekarang kita rubah beragama dengan bahagia. Ngaji yo sing seneng, maca Quran yo sing seneng, kumpul tonggo tunjukkan wajah yang bahagia, kumpul bojo mas yo tanggale 38 yo tetep sing bahagia. Itu cermin kita itu sukses beragama. Pun mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.